Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV ya. Kita menunggu adik siapa ini namanya ya, adik lupa pemirsa. Kita menunggu ya dari salah seorang yang penggiat kristologi luar biasa ya. Ini girohnya sangat luar biasa ini. Bayangkan pemirsa, baru berumur 12 tahun ya pemirsa, tetapi sangat giat sekali dia ini untuk membela Rasulullah ya pemirsa. Oke, kita tunggu ya pemirsa, dari adik ini masuk ya. Nah, pemirsa. Umurnya baru 12 tahun, tetapi adik Pandu ini sungguh sangat luar biasa. Beliau itu saya panggil ini untuk menghormati nih, adik ini sungguh sangat luar biasa. Jadi umurnya baru 12 tahun, tetapi beliau itu sangat resah ketika Islam itu dihina. Bayangkan pemirsa, seorang anak yang baru 12 tahun ya pemirsa, tetapi beliau ini resah ketika Rasulullah itu dihina. Jadi pemirsa bisa melihat video saya sebelumnya itu tentang membantah jawaban bahwa Rasulullah itu ada di neraka. Ya, jadi orang-orang kafir itu sebenarnya tidak ridho, sampai kapanpun mereka tidak akan ridho terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita itu mengikuti milah mereka. Ya, milah itu bisa artikan agama, bisa gaya hidup, ya, bisa juga seperti apa ya, tata cara apa saja lah itu pemirsa. Jadi milah itu itulah artinya, bukan din ya, tetapi milah. Nah, kenapa saya katakan milah? Buktinya orang Yahudi sampai sekarang tidak pernah menyebarkan agama Yahudi itu di luar kalangan Yahudi. Ya, ketika saja ayat Al-Quran, ayat surat kedua, ayat 120 ini diartikan agama, berarti Al-Quran sudah salah. Ya, karena ayat ini dikatakan milah. Ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang pada kita ya jika kita itu belum mengikuti milah mereka. Jadi ketika kita mengikuti milah mereka, gaya hidup atau agama atau tata cara kehidupan mereka, maka mereka itu baru senang kepada kita. Nah, jadi ini belum masuk juga nih adik ini. Coba adik di unmute videonya, coba di unmute. Itu masih masih voice-nya masih di mute itu. Masih di mute. Oke. Apa kabar, Dek? Baik. Baik. Tadi sekolah ya? Ya. Oke. Ini kakak mau nunjukin buku ya biar adik ini. Karena kakak ini belum sempat mau jelasin ke adik masalah buku itu, sebentar adik ya. Nah, adik sudah punya buku ini belum? Nanti adik cari ya. Tapi ini bukunya ini gaya bahasanya terlalu ini ya, mungkin apa ya? Ini buku siroh yang paling baik ini, Dik. Buku siroh yang paling tua. Jadi seluruh sejarah Rasulullah itu ya, ini merupakan buku siroh yang paling dijadikan acuan untuk seluruh umat Islam, dan juga umat selain Islam juga menjadikan buku siroh ini sebagai acuan mereka untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ya, kemudian ada lagi siroh yang bagus juga. Nah, ini juga cukup bagus, Dek. Ini cukup bagus. Ya. Bisa dibaca, terbalik di sana. Bacanya jelas ya, bisa ya. Hurufnya kebalik enggak? Iya. Bisa ya. Oke.
Baik, Dek. Nah, jadi cukup ya, Dek. Cukup bagus ketika kemarin itu adik memberikan link video tentang fitnah yang mengatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di neraka. Jadi adik itu harus hati-hati ya, Dek ya, karena sekarang itu banyak penipuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu untuk membuat kita itu keluar dari agama Islam, untuk membuat kita itu keluar dari ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Karena jadi mereka itu membuat Rasulullah itu seakan-akan manusia yang berdosa. Ya, jadi mereka ingin membunuh karakter Rasulullah itu agar kita ragu terhadap kebenaran Islam. Nah, ketika kita ragu bahwa Islam adalah agama yang benar, maka otomatis kita nanti dibuat untuk jadi murtad gitu deh. Jadi makanya mereka itu tidak bosan-bosan untuk membuat kebohongan demi kebohongan bahwa Rasulullah itu seorang yang penipu, kemudian Rasulullah itu katanya masuk ke dalam neraka. Ya, coba adik bayangkan, mereka sangat berbohong itu sangat kentara sekali. Mereka mengatakan Rasulullah itu berbahasa Korea, berada di neraka, jadi salah satunya seperti itu. Kemudian mereka mengatakan Rasulullah itu orang yang miskin ya. Coba deh kita baca sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia yang kaya deh. Ketika memang sebelum dia menikahi Khadijah, memang Rasulullah itu termasuk orang yang bukan miskin juga, tetapi beliau tuh orang yang sederhana lah gitu ya. Orang yang sederhana, hidup dengan pamannya Abu Thalib itu. Ketika usia 25 tahun, beliau itu menikahi Khadijah, seorang janda yang paling kaya di Mekah deh. Bayangkan, Nabi Muhammad mau apa saja bisa gitu. Karena dia orang kaya. Dengan istrinya Khadijah itu orang yang kaya. Dia mau apa aja boleh di Mekah itu. Terserah dia mau beli apa aja boleh. Ya, tetapi apa? Nabi Muhammad justru memilih apa? Menjauh dari kaumnya. Karena apa? Kaumnya itu manusia ya orang-orang yang memuja berhala. Nabi Muhammad tidak suka itu sejak beliau itu masih muda. Ketika beliau berumur 40 tahun, barulah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul. Bayangkan deh ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Nah, jadi itulah orang-orang kafir itu tidak akan senang terhadap kita sebelum kita itu mengikuti milah mereka. Jadi terbuktilah firman Allah di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-120, walantar do'an kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Kristen itu tidak akan senang kepada kita sebelum kita mengikuti milah mereka, sebelum kita mengikuti ajaran mereka gitu deh. Jadi hati-hati ya dek ya. Di YouTube itu sudah terlalu banyak sekali penipuan-penipuan dan kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Jadi untuk agar kita itu kuat iman kita sebagai seorang muslim, ya kita harus banyak-banyak belajar dari kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang benar itu tidak saja diakui oleh umat Islam, tetapi orang-orang kafir yang jujur ya, yang memang melihat Islam itu dengan kacamata kebenaran, yang jujur tanpa memfitnah, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling karakternya itu manusia yang paling mulia gitu. Seperti yang buku yang pernah kakak tunjukkan sama adik kemarin itu ya. Dan banyak sebenarnya buku-buku lain ya. Gitu deh. Jadi hati-hati ya deh ya. Jadi adik cukup bersemangat luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi tetap istiqomah di dalam Islam ya dek ya. Ketika adik itu merasa ragu terhadap Islam, ya adik jangan ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Pak Ustadz ataupun kepada orang-orang yang pemahaman Islamnya itu lebih bagus gitu deh. Gitu deh. Boleh tanya Kak? Ya silakan deh, silakan ya, jangan sungkan-sungkan ya, silakan deh. Kakak sambil minum ya. Ya, Dek mau tanya apa, Dek? Bentar, sinyal agak nge-lag. Ya. Sudah mau tanya ini. Iya, silakan. Agama kan ada banyak nih. Ya. Lah, semua itu merasa dirinya itu paling benar. Suatu saat, kalau agama yang kita anut itu terbukti salah gimana?
Jika agama yang kita anut itu terbukti salah, ya otomatis kita masuk ke dalam neraka, kita masuk ke dalam kebinasaan, ya, kita masuk ke dalam neraka. Jadi kriteria untuk membuktikan suatu kebenaran, suatu agama, kita lihat dari mana deh untuk melihat kebenaran suatu agama? Tentu saja kita melihat dari kitab suci, jadi ya, karena kitab suci itu adalah suatu patokan untuk melihat suatu agama itu benar atau salah. Saya akan tunjukkan sama adik ya, sebentar adik. Nah, di tangan saya ini ada Al-Quran. Jadi ya, Al-Quran ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Jadi Al-Quran ini ya adalah Al-Quran dalam bahasa Arabnya ini deh ya, dalam bahasa Arab, bukan terjemahannya. Jadi terjemahannya itu bukan Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu juga terpeliharanya bukan dalam bentuk tulisan deh, tetapi dalam bentuk apa? Hafalan ya deh ya. Jadi bayangkan ya, Al-Quran ini dek sudah dihafal oleh berjuta-juta kaum muslimin di seluruh dunia ini. Jadi tidak akan pernah ada Al-Quran ini untuk bisa dipalsukan, tidak akan pernah ada. Itu satu. Kemudian yang kedua ya, Al-Quran ini dari sejarahnya kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan para muridnya itu, pengikutnya, selain dihafalkan juga dituliskan. Dan itulah salah satu pemeliharaan Al-Quran itu, agar Al-Quran itu tetap terpelihara. Dan buktinya sekarang sudah hampir 1500 tahun ini Al-Quran itu tetap terpelihara di sini, di hafalan kita ya, di memori kita. Makanya Allah itu dan Rasulullah Muhammad SAW sangat memberikan penghargaan yang luar biasa kepada para hafiz Quran untuk memelihara Al-Quran itu agar jangan sampai tercampur baur dengan perkataan-perkataan selain Al-Quran. Di dalam surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 9 di sana dikatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Memeliharanya di mana? Tentu saja dalam hafalan ini. Kemudian bayangkan dengan kitab suci Kristen ya, Dek ya. Nah, jadi dalam hal ini kakak tidak melihat kitab suci selain Kristen, karena kitab suci selain Kristen dan Yahudi itu otomatis mereka itu adalah agama yang memang kita sudah terbukti kitab sucinya saja panduannya tidak jelas. Apalagi Kristen ini deh ya, Kristen ini kitab sucinya sangat amburadul ya. Ini kitab perjanjian lama dan perjanjian baru milik umat Katolik. Ini terdiri dari 73 kitab. Nah, sedangkan kitab suci umat Protestan itu terdiri dari hanya 66 kitab saja. Sedangkan banyak lagi versi-versi Alkitab di lemari saya ini sudah terdapat banyak versi-versi Alkitab yang sudah berubah dari tahun ke tahun. Bayangkan dengan Al-Quran ini ya, tetap terpelihara sampai akhir zaman. Belum lagi dogma-dogma dan doktrin-doktrin di sini tentang Trinitas suci, yang di versi lain dibuang ayatnya, di versi lain ditambal sulam, seperti itu ya. Jadi otomatis dari situ saja kita bisa berpikir kira-kira agama mana yang benar. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu memberitahukan kepada kita agar kita itu terus belajar dan belajar terus. Al-Quran di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu sangat menjunjung tinggi orang-orang yang menggunakan akalnya itu untuk mencari kebenaran, untuk menggali informasi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi bayangkan saja ya Dek ya, Alkitab ini tidak terpelihara sedangkan Al-Quran ini jelas terpelihara. Jadi dari situ saja ya, poin situ saja kita bisa berpikir bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar, karena Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Tuhan, berserah diri hanya kepada Allah atau muslim. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu mati, ya, jangan kita mati dulu, melainkan dalam keadaan Islam. Jadi ayat lagi mengatakan, ya, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mengambil Islam selain agamanya, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, seperti itu dia. Jadi Allah itu sudah mengingatkan kita, ya,
barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka kita di kampung akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ya, seperti itu deh. Jadi hati-hati dalam kehidupan di dunia ini, kita harus memilih ya, mengikuti agama yang benar sesuai dengan panduan akal. Akal sehat kita tentu saja melihat bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar, dan Tuhan sebagai pencipta kita, pencipta seluruh alam semesta ini, yang Tuhan itu mengetahui dari awal sampai akhir, sudah mengingatkan kita, janganlah kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam. Ya, gitu deh. Kalau Islam agama benar, kenapa kok pengikutnya lebih banyak yang Kristen? Kenapa pengikutnya lebih banyak yang Kristen? Jadi kalau di Indonesia ini pengikutnya justru yang banyak itu Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang dominan, mayoritas di Indonesia ini. Tetapi di dunia memang Kristen itu adalah agama yang paling besar. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan internet, ya, manusia di dunia ini sudah bisa menggunakan segala kemampuan otaknya itu untuk mencari informasi. Agama mana sih yang benar? Termasuk informasi untuk mencari petunjuk tentang kehidupan di dunia ini dan juga persiapan untuk kelak menuju kampung akhirat. Agama mana sih yang benar? Nah, dan di seluruh dunia ini ya, statistik sudah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kemajuannya itu sangat pesat di seluruh dunia ini. Jadi ketika ilmu pengetahuan manusia itu belum berkembang, ya tentu saja manusia itu otomatis kemampuan informasi untuk diterima dari sumber-sumber eksternal untuk dia berpikir itu, untuk belajar itu, tentu saja dia, manusia itu belum mencapai kemampuan otaknya untuk bisa berpikir dengan jernih, dengan waras. Tetapi dengan kemampuan ilmu pengetahuan, manusia sudah belajar, sudah bisa mudah menggali informasi, termasuk informasi agama yang benar. Makanya Islam itu sudah mengungguli agama lainnya di seluruh dunia ini dan kemajuannya pesat. Coba Anda lihat website di dunia, di Eropa dan Amerika, ya, bahkan di Asia, Islam itu adalah agama yang pertumbuhannya pesat. Jadi walaupun sekarang agama Kristen adalah agama yang terbesar dan terluas di dunia, tetapi suatu saat nanti, ya, maka Islam itu akan lebih besar, pesat pertumbuhannya di seluruh dunia ini. Walaupun Kristen itu agama yang mungkin yang besar, yang paling pertumbuhannya itu sangat pesat, tetapi untuk melihat kebenaran suatu agama, jangan dilihat dari banyaknya manusianya, tetapi kita melihat seperti apa sih manusia yang memeluk agama Islam itu. Manusia yang memeluk agama Islam adalah manusia yang pintar, manusia yang bisa berpikir jernih, manusia yang mencari kebenaran. Ketika Islam terbukti benar, maka orang-orang yang menggunakan akalnya itu akan masuk Islam. Coba adik bandingkan dengan murtadin, ya, pengakuan murtadin. Adik bandingkan dengan murtadin yang keluar dari Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, seperti itu. Ya, kenapa, Dek? Itu Saifuddin Ibrahim. Oke, Saifuddin Ibrahim ya. Coba adik lihat Saifuddin Ibrahim itu seperti apa sih dia? Katanya dia adalah ahli Quran, ahli hadis, tetapi ketika didebat oleh Muslim, ya, dia kalah, terkeok-keok, terseok-seok, gitu. Jadi dari situ saja kita bisa melihat bahwa Murtadin Saifuddin Ibrahim itu adalah orang yang kapasitas keilmuannya itu jauh di bawah adik yang baru ini ya, yang pokoknya jauh lah gitu. Jadi adik kalau melihat kebenaran suatu agama, jangan melihat dari orangnya, tetapi lihatlah dari kebenaran suatu agama itu dari kitab sucinya gitu. Dan orang-orang yang menerima Islam itu orang-orang yang seperti apa? Jangan melihat orangnya seperti Saifuddin Ibrahim yang berbohong, dan para mutadin yang suka berbohong itu ngaku-ngakunya hafiz Quran, ngaku-ngakunya pintar baca Quran, tetapi ketika dites bacaannya ngawur. Itu membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang pembohong gitu deh. Jadi orientasi para mutadin itu ya bukanlah mencari kebenaran, tetapi mereka itu hanya mencari dunia gitu deh. Jadi kebenaran mereka itu adalah orang-orang yang apa ya, yang suka berbohong lah gitu ya. Jadi jangan melihat dari orang seperti itu. Ya, bayangkan saja ketika. Non Muslim bisa dipercaya gak? Kenapa?
channel non-muslim? Channel non muslim itu ya, channel-channel non muslim itu ketika mereka membahas Islam itu jangan adik percaya, jangan dipercaya. Ketika adik ingin menggunakan akal untuk berpikir, bandingkan mereka itu ketika mereka berdebat dengan muslim, adik lihat itu. Ya, ketika mereka berdebat dengan muslim, tidak ada orang kafir itu yang menang berdebat dengan muslim. Tidak ada. Jadi dari situ saja kita bisa berpikir bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau adik melihat channel-channel non muslim yang menyerang Islam terus, makanya itu akan membuat kita itu ragu terhadap Islam itu. Tetapi ketika ilmu kita sudah mumpuni, kita melihat serangan-serangan mereka terhadap Islam, ya kita bisa menjawab dalam hati, wah ini orang ini bodoh sekali memahami Islam seperti ini, pantesan saja murtad. Nah jadi seperti itu ya. Jadi jangan melihat, kita jangan percaya kepada channel-channel non muslim, karena sesuai dengan Al-Quran, Allah mengatakan mereka tidak akan senang terhadap agama kita itu, dan mereka itu tentu saja selalu membuat fitnah dan tipu daya agar kita itu keluar dari Islam. Seperti itu. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang dari Arab, Nabi semua dari Israel? Nabi Ibrahim bukan dari Israel, Nabi Lot bukan dari Israel, Nabi Idris bukan dari Israel, ya Nabi Suaib bukan dari Israel. Bilangnya dari Bani Israel semua. Ya memang kalau kita lihat dari mayoritas dari nabi-nabi itu memang mereka dari keturunan Bani Israel. Tetapi kita bisa lihat di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan di antara nabi-nabi yang kami utus kepada engkau itu, ya di antaranya ada yang kami kisahkan kepada kamu, di antaranya juga ada yang tidak kami kisahkan kepada kamu. Yang kita lihat di dalam Al-Quran itu memang dari Yakub sampai dengan Nabi Isa alaihissalam mereka itu semuanya adalah Bani Israel. Tetapi ya di selain itu Allah itu mengutus nabi-nabi juga banyak dari luar kalangan Bani Israel, seperti Lot, ya seperti Suaib, seperti Soleh, itu kan bukan dari kalangan Bani Israel. Walaupun mayoritas Bani Israel, Allah sendiri memang sudah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu memilih Bani Israel itu melebihi manusia, melebihi manusia manapun saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memilih ya bahwa nabi penutup para nabi itu adalah manusia yang paling agung, manusia yang terbesar. Seperti yang kita lihat di dalam buku yang sudah kakak tunjukkan sama adik kemarin itu, bahwa hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini melebihi dari manusia manapun, termasuk melebihi dari nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu. Jadi kriteria untuk kita melihat keagungan seseorang itu seperti Allah itu memilih para nabi dari Bani Israel, ya itu memang benar. Tetapi jangan kita melihat dari Bani Israel saja, tapi kita melihat bagaimana karakter dari nabi itu. Kita melihat bahwa hanya Nabi Muhammad SAW saja manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban umat manusia, di mana tidak ada satupun nabi dari Bani Israel atau nabi dari luar Bani Israel lain yang mampu melakukan seperti apa yang sudah Nabi Muhammad berhasil lakukan. Sudah ya Kak, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Nanti kalau misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bosan-bosan Adek ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ya Adek, ya selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu ya pemirsa. Cukup luar biasa giroh dari seorang yang baru berumur 12 tahun ini, yang memang pencari kebenaran yang sejati. Jadi saya belum pernah menemukan seorang anak ya yang seperti ini, yang betul-betul luar biasa ini. Jadi saya yakin beliau ini ya, anak ini adalah manusia memang yang benar-benar potensinya untuk membela agama Islam itu, menjadi kebenaran itu sungguh sangat luar biasa. Jadi semoga
kita yang ada di manapun bisa melihat ya, bisa mencontoh dari karakter yang ada pada diri adik ini ya. Ya, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.